Bapak Ibu, pernah enggak berfikir ketika Allah perintahkan salat 50 dan Nabi Muhammad mundar-mandir diminta dikurani sampai menjadi 5, Allah tetapkan menjadi 5 dikerjakan, tapi pahalanya tetap 50. Kenapa Allah minta sama kita 50 kali salat pertama kali? Tahu kan cerita Isra Mi'raj? Tahu? Setiap tahun kita rayakan Isra Mi'raj. Tapi pernah enggak tahu inti daripada peristiwa Isra Mi'raj? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Muhammad menjadi tugasnya dan kepada umatnya melaksanakan salat 50 kali setiap hari? Dan Nabi Muhammad pun terima. Nabi Muhammad terima. Dan Nabi Muhammad tidak berani, dan orangnya pemalu, tidak pernah tawar-menawar sama Allah. Ketika turun di langit yang ke-6, ditahan oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya, apa yang dapat dari Allah? Kata Nabi Muhammad, saya dapat diperintahkan 50 kali salat. Kata Nabi Muhammad kaget, 50 umatmu tak bakal mampu, naik minta dikurangi. Makanya saya punya niat, InsyaAllah kalau saya bertemu Nabi Musa hari kiamat, saya mau cium tangannya bolak-balik. Terima kasih Nabi Musa. Dialah wasilah Nabi Musa menahan Nabi Muhammad minta dikurangi. Allah kurangi permintaan Nabi Musa SAW jadi 40. Turun, ditahan lagi Nabi Musa. Nabi Musa termasuk Nabi yang berani, beda sama Nabi kita. Nabi kita pemalu. Haya, wal haya'u minal iman. Pemalu, sifat malu bagian daripada iman. Sudah berapa? 40. Naik, umatmu tak bakal mampu. Naik Nabi Muhammad. Selesai turun lagi, ditahan lagi Nabi Musa. Tak boleh lewat sama Nabi Musa di langit yang ke-6. Karena di langit yang ke-7 ada Nabi Ibrahim. Di langit yang pertama ada Nabi Adam AS. Ketika turun lagi, sudah berapa? 30. Naik, umatmu tak bakal mampu. Berkali-kali Nabi Muhammad naik antara Allah dan Nabi Musa, Allah Nabi Musa, Allah Nabi Musa, sampai jadi 5. Turun, ditahan lagi Nabi Musa. Sudah berapa? Sudah 5. Naik, umatmu tak bakal mampu. Ternyata betul Nabi Musa 5 aja dah beres. 5 aja dah beres. Cuba lihat mana umat Islam salat subuh ketiduran, bisa bertahan tidak tidur gara-gara nonton bola Inggris. Tapi pas dekat subuh capek, lelah, ketiduran. Dia berkata, mau istirahat sebentar, anak tidak mau tidur karena sebentar mau azan. Pas dia tidur, terlanjur ketiduran. Bangun, sudah terbit matahari. Langsung, ya Allah kaget, ya Allah maaf ketiduran. Kurang ajar manusia. Sengaja ketiduran dan dia minta maaf sama Allah SWT. Kira-kira kalau masuk kantor, setiap hari kita datang telat jam 10, ditanya sama bos atau majikan, kok jam 10? Maaf Pak, ketiduran. Besok lagi telat lagi, kemana? Kok telat sih? Oh maaf bos, ketiduran. Besoknya lagi ketiduran. Kira-kira gimana? Mau diterima sama bos atau dipecat? Mau enggak kira-kira kita dipecat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala gara-gara semua beralasan ketiduran. Kalau sekali-kali ketiduran wajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ketiduran dari waktu salat subuh. Memang Nabi Muhammad pernah telat salat subuh? Pernah. Habis pulang dari perang Tabuk dalam perjalanan, namanya perjalanan musafir, perjalanan cukup jauh, lebih dari 750 kilo, naik unta dari Tabuk pulang ke Madinah.
Di tengah jalan Nabi Muhammad bersama rombongannya sahabat istirahat. Disuruh, ayo siapa tugas jaga malam? Bilal radhiyallahu, ya Rasulullah saya jaga malam. Bilal berdiri jaga malam di samping Rasulullah SAW. Rasul tidur, sahabat pun ikut tidur. Bilal radhiyallahu anhu lelah, capek, berjalanan jauh, musafir, habis perang lagi. Pas di tengah malam nampaknya tak kuat, ikut pula ketiduran. Kapan Rasul bangun? Bangun karena kena panasnya matahari. Begitu kena panasnya matahari, Nabi Muhammad kaget dan tanya, mana Bilal? Bilal masih tidur. Baru dibangunin Nabi Muhammad, ya Rasulullah maafkan, capek, ketiduran. Langsung SAW ambil air wudu dan laksanakan salat subuh walaupun sudah terbit matahari. Banyak orang yang kelolosan, ketiduran, sudah habis waktunya, bahkan bangun sudah siang, tapi dia tidak melaksanakan subuh. Katanya sudah habis waktu. Hutang wajib bayar. Walaupun bangun jam 10, ambil air wudu dan tunaikan salat subuh qada. Tidak boleh diabaikan. Walaupun telat waktunya, tapi jangan terlalu sering. Sekali-kali boleh. Pertanyaan saya, kenapa Allah berintahkan kepada umat Nabi Muhammad 50 kali salat pertama kali sebelum diringankan menjadi 5? Sampai kata Nabi Muhammad ketika Nabi Musa meminta Nabi Muhammad naik, minta dikurangi dari 5. Kata Nabi Muhammad, saya pasrah, sudah tak kuat, tak berani, malu sama Allah, mundar mandir berkali-kali. Udah saya terima aja 5. Kata Allah, kami tetapkan 5 dikerjakan, tetapi pahalanya 50. Pertanyaan saya sekali lagi, kenapa Allah berikan salat kepada Nabi dan umatnya 50 kali dalam sehari? Kira-kira ada jawaban? Sudah berapa kali merayakan Isra Mi'raj? Sudah berapa tahun? Pernah enggak tahu ilmunya? Belum tahu ya? Dah pernah dibahas ya? Dan hanya dibahas kemuliaan salat. Tapi kenapa Allah perintahkan 50 sebelum jadi 5? Kalau saya hitung, beberapa minit salat, setiap beberapa minit salat. Kalau kita 50 dibagikan, karena waktu kan 24 jam, bayangkan bagaimana kita bisa laksanakan 24 jam 50 kali salat. Setiap beberapa minit azan, urusan nafkah azan, antar anak sekolah azan lagi, ke pasar azan lagi, mau ikut pengajian tidak lama azan, beberapa waktu azan, berarti berapa kali salat? Kenapa Allah minta 50? Tahu enggak alasannya apa? Belum tahu. Allah harap tidak terputus hubungan sama hamba. Subhanallah. Allah harap tidak putus hubungan sama hamba. Dan salat adalah ibadah yang bisa menyambungkan kita sama Allah. Tali hubungan kita sama Allah adalah salat. Kalau putus tali salat, tidak ada ibadah yang bisa sambung lagi. Berarti orang yang tidak salat, tidak ada gunanya puasa, tidak ada gunanya haji, tidak ada gunanya umrah, tidak ada gunanya baca Quran, bahkan hafal, tidak ada gunanya sedekah, semuanya sia-sia. Karena tali utama bersambung kepada Allah adalah salat. Kalau terputus tali itu, tidak ada ibadah yang bisa sambung lagi. Bayangkan, Allah tidak membutuhkan kita, Allah tidak butuh ibadah kita, tapi Allah berkenan tidak terputus hubungan kita sama Allah lewat salat. Makanya Allah minta 50.
Kalau bukan karena Nabi Muhammad minta dikurangi, Allah ingin tetapkan 50. Mohon maaf, semestinya yang berkenaan tidak terputus hubungannya sama Allah kita, bukan Allah yang berharap itu. Kita yang semestinya berharap, karena kita yang membutuhkan pertolongan, kita yang membutuhkan rahmat, kita yang membutuhkan ampunan. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Kalau kita beribadah, manfaatnya buat diri kita. Kalau kita berdosa, keburukannya di atas kita. Allah tidak mendapatkan apa-apa dari kita. Apa kata Allah di hadis al-Qudsi? Ya ibn Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Seandainya, sekiranya makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir, manusia dan jin, semuanya memiliki hati yang suci, hati yang agung, hati yang mulia, dan semuanya ikhlas karena Allah, tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku, kata Allah. Dan sekiranya makhluk yang pertama, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kalau seandainya awal makhluk sampai akhir, jin dan manusia, semuanya memiliki hati seperti syaitan, jahat, zalim, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah taat, kafir, tidak beriman, semuanya hatinya kotor, kata Allah. Dari makhluk pertama sampai akhir, jin dan manusia, apa kata Allah? Tidak akan menurani sedikit pun dari kerajaanku. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan kalian masing-masing. Allah akan memperhitungkan dan akan Allah balas. Faman amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, kembali kepada dirinya, dan barang siapa yang berbuat buruk, kembali pula kepada dirinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah tidak tergantung dengan kita. Mau ibadah, silahkan. Dan mau beribadah, ya terserah. Allah tidak tergantung dengan kita. Bahkan agama Allah tidak perlu ditolong. Allah tidak menunggu pertolongan manusia agar agama ini sukses. Allah tidak menunggu pertolongan manusia agar Al-Quran ini dimuliakan. Tetapi ketika kita berkenan, terlibat dalam perjuangan untuk Islam, kitalah yang mendapatkan kemuliaan. Islam tetap berjaya. Kita ikut, kita tidak ikut, Islam tetap berjaya. Tapi mau enggak ketika Islam berjaya, ternyata nama kita ada di balik itu? Mau enggak seperti itu? Atau kita mau duduk manis, saya tidak ikut campur. Islam berjaya, terserah, saya tidak ikut. Siapa yang tidak bangga kalau namanya tertulis di belakang perjuangan untuk Islam? Siapa yang tidak bangga ketika dia termasuk orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran di Indonesia? Siapa yang tidak bangga kalau dia di balik perjuangan anak-anak yang lahir di Indonesia menjadi penghafal Al-Quran? Siapa yang tidak bangga? Siapa yang tidak mau tuliskan namanya dalam perjuangan untuk menyebarkan cahaya Islam dan cahaya Al-Quran? Surah Fatir bisnis sama Allah, berdagang sama Allah. Kalau bisnis sama Allah, dijamin tidak ada ruginya, tidak mungkin rugi, bahkan terjamin berkahnya dan balasannya yang tidak terbatas, balasan yang sangat dahsyat. Tolong ingat surah Fatir. Yang sedang nulis boleh tuliskan atau simpan
surah Fatir, surah 35, ayat 29 dan 30. Yang bawa Quran atau ada HP-nya yang isinya terjemahan isi Al-Quran, silahkan buka surah 35, surah Fatir, ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. Kalau antum ngerti isi Al-Quran, Masya Allah, nikmat. Wallahi nikmat. Sujud, adem. Jangankan mengerti, kalau kita mendengar Al-Quran dan terbuka hati kita, wallahi nikmat. Walaupun tidak faham. Salat di belakang imam, suaranya merdu, bisa membuat kita nangis. Tapi ditanya, antum faham enggak? Enggak. Enggak faham, tapi kok bisa nangis? Tergetar hatinya. Hatinya yang menggerakkan mata untuk menangis. Wallahi indah Al-Quran, dan tidak kehabisan keindahannya. Kadang-kadang saya kalau lagi baca ingin memberikan kesimpulan, apa kata-kata yang pas dengan apa yang saya rasakan dari Al-Quran. Apa yang saya rasakan, saya ingin dirasakan oleh semua Bapak Ibu. Tapi apa yang saya cari kalimat-kalimat, kadang-kadang ada sebuah perasaan di hati, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dijelaskan apa itu. Habis saya berfikir, apa yang kira-kira gimana saya bisa sampaikan kepada jamaah, apa yang berkesan di hati saya dengan Al-Quran. Akhirnya saya menemukan mungkin kalimat bisa memberikan sedikit wawasan atau terbuka fikiran. Wallahi Al-Quran nikmat. Faham tak nikmat? Tidak ada lagi, saya tidak bisa jelaskan lagi. Wallahi nikmat, bahkan kenikmatannya tidak ada habisnya. Makanya aku heran ada orang bisa lewat satu hari dah baca Quran. Aku heran, dah habis fikir. Nikmat, indah, luar biasa dahsyat kenikmatannya. Kok bisa lewat satu hari tidak baca? Kalau sama HP, kira-kira bisa nggak lewat satu hari tidak megang HP? Hah? Kayaknya stres kali. Ketika bangun pertama yang dilihat HP. Pas mau tidur yang terakhir dilihat HP. Kemana-mana bawa HP. Masuk masjid bawa HP. Di jalan-jalan bawa HP. Setiap waktu saat HP. Masuk WC bawa HP. Tidak ada habis. Dari pagi sampai malam, tidak bosan lagi. Sama Al-Quran baru saja mulai baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Begitu luar biasa bosan sama Al-Quran. Padahal kenikmatan, keberkahannya tidak ada habisnya. Sayang sekali ada orang Muslim bisa lewat sehari, saya tidak bilang berhari-hari, sehari tidak baca Quran, tidak buka Al-Quran.
Padahal standar bagi orang yang paling malas, standar wajib khatam Al-Quran setiap 1 bulan 1 kali. Dan itu pun bagi orang yang paling malas. Berarti 1 hari 1 juz. Ada orang seumur hidup 1 kali khatam. Seumur hidup. Karena saya diundang acara syukuran, saya tanya, ini acara apa? Anak kami sudah khatam Al-Quran. Saya bangga, senang. Masya Allah, kalau kita di Madinah kata khatam Quran sudah hafal. Saya tanya, saya mau tes hafalannya. Kayaknya salah Syekh ini. Kita bukan hafal tapi khatam. Maksudnya khatam apa? Kalau di Indonesia budaya 1 kali khatam dan itu sudah kita bikin acara syukuran. Astagfirullah. Seumur hidup 1 kali khatam bikin acara syukuran. Seharusnya bikin acara takziah orang meninggal. Ku 1 kali seumur hidup. Bahkan bangga sudah khatam 1 kali. Saya pernah masuk 1 kampung bersama teman saya, lewatin 1 rumah. Saya dengar, sudah lama kadang-kadang merasa merindukan suara Al-Quran dari rumah. Biasanya cuma dari masjid-masjid. Sebelum azan ada suara Al-Quran. Saya ingin syiar dihidupkan bacaan Al-Quran, setelkan murattal CD suara Al-Quran dari rumah kita. Saya pernah lewat 1 kampung, saya bersama teman, Masya Allah, sambil saya terharu. Sudah 12 tahun saya di Indonesia, baru saya bisa menemukan ada rumah di dalamnya ada suara Al-Quran. Subhanallah. Kata teman saya, oh kayaknya Syekh salah faham. Di rumah ini kemarin ada orang meninggal. Oh berarti Al-Quran dikenal kalau ada orang meninggal, baru dibaca di dalam rumah. Emang Al-Quran diturunkan untuk orang meninggal, terus yang hidup gimana? Kok jadi begitu hubungan kita sama Al-Quran? Hanya pas saat kita meninggal dibacakan, tapi di saat kita hidup tidak membaca Al-Quran. Minimal kalau tidak bisa baca, simak, dengar. Aktifkan telingamu untuk dengar kalamullah. Jutaan murattal di YouTube. Silahkan buka. Ayat yang saya bacakan tadi, ini tawaran bisnis sama Allah. Mau enggak berbisnis sama Allah? Coba. Siapa yang mana mic tadi? Yang bawa mic. Ini tolong ada yang baca terjemahannya. Panitia. Ini mic-nya ini. Ini di meja. Ini mic ini. Ya, bisa dibacakan, Adik? Silahkan. Ini terjemahannya. Baca terjemahannya saja. Ya, terjemahan 29 dan 30 di halaman kanan di bagian bawah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagai yang memiliki dan merupakan kepada yang diam dan terang-terang mereka itu mengharapkan kepada yang tidak memiliki. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan kemuliaan. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Mensyukuri. Sekarang kembali lagi. Tolong baca pelan-pelan. Jangan buru-buru. Kita masih santai ya. Pelan-pelan. Dah buru-buru kan? Buru-buru? Ya. Ayo. Dari awal. Amalan pertama. Ini ada 3 amalan. Allah menawarkan berbisnis sama Allah yang dijamin tidak ada ruginya, bahkan diberikan pahala tanpa batas dan ditambahkan karunia-karunia yang tidak pernah diduga. Ini amalannya. Yang pertama, sesungguhnya Mas, halo, baca satu-satu. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran. Siap, stop. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan. sebentar. Dan melaksanakan salat
kenapa Allah kaitkan tilawatul Quran dengan salat? Kenapa tidak diikatkan dengan amalan yang lain? Saya mengambil ilmunya, salah satu rahasia berkahnya Al-Quran, membaca Al-Quran setiap waktu salat. Boleh sebelum salat, boleh sesudah salat. Bahkan saya menemukan metode melalui ayat ini, cara mudah khatam Al-Quran. Setiap bulan minimal 1 kali. Mau enggak kira-kira? Saya kasih 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Mudah? Coba ikuti saya. 1 hari. Bu, suaranya 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Sekali lagi, 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Ente enggak? Ente? Udah, tinggal amalkan. Udah. Bisa enggak? Hah? Ya, fikir-fikir dulu ya. Mau enggak saya kasih lebih mudah lagi? Hah? Mau kan? Saya sudah selama di Indonesia, saya sudah hafal karakter orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka ribet-ribet. Mau mudah diingat, mudah diamalkan, mudah hafal dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Setuju? Makanya saya fikir metode apa yang pas saya di Indonesia, 1 hari 1 juz kayaknya berat. Masalahnya di Indonesia memang hobi mau baca Quran, ada keinginan baca Quran, tapi begitu terfikir 1 juz 1 hari, ya Allah, lama ya. Kapan ya bisa habis? Yang membuat kita berat baca dan khatam Al-Quran ini, contoh, maaf, saya pinjam dulu sebentar. Ini salah satu cara yang membuat banyak orang malas baca Quran. Apalagi habis dengar tausiah, iman naik. Itu pasti. Habis tausiah pasti iman naik. Tapi sayang sekali tak tahan lama. Habis itu lobet lagi. Gara-gara posisi iman naik, dia semangat ingin baca. Ya Allah, ya betul, saya malu. Habis dengar ceramah si Jafir, saya merasa malu. Aku bisa berhari-hari dah baca Quran. Dia pulang ke rumahnya semangat kan? Iman lagi naik, dia semangat, dia baca, Masya Allah. Suratul Baqarah habis, surah Ali Imran habis, surah An-Nisa habis, sudah hampir 7 juz. Habis itu dah baca-baca 1 tahun. Boleh semangat, tapi jangan terlalu semangat. Atur semangatnya. Saya minta cuma 1 juz 1 hari, jangan banyak-banyak. Yang membuat banyak susah karena hitungannya dan cara bacaannya salah. Gimana sih? Gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semangat kan? Dia lagi mau terus. Niatnya khatam kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma ya Allah banyak. Kapan habisnya? Sadaqallahul azim. Ini dah jadi. Kenapa sadaqallahul azim? Karena dia sudah lihat hujungnya. Itu sudah salah. Itu bisikan syaitan. Syaitan yang menyuruh kita lihat halaman belakang. Apalagi total jumlah halaman 600 sekian Al-Quran. Ya Allah, kapan habisnya? Tak jadi-jadi. Kalau lagi baca, jangan pindahin halaman belakang. Baca saja apa adanya. Sudah puas, tutup Al-Quran. Jangan pindahin halamannya. Pasti akan ada perasaan penasaran. Itu bisikan syaitan. Syaitan didatangin pas lagi memulai baca Quran. Pak, Bu, Masya Allah, baca Qurannya. Ya, saya lagi baca. Luar biasa. Pasti kamu mulia di sisi Allah. Ya, insya Allah, amin. Kata syaitan, tapi saya penasaran.
Mau lihat berapa halaman kamu mau baca? Tidak, saya dah mau lihat. Saya mau baca apa adanya. Kata Syekh Ali, jangan lihat halaman belakang, baca. Kalau sudah selesai, baru buka halaman berikutnya. Selesai, buka lagi halaman berikutnya. Kalau sudah puas, tutup Al-Quran. Ya, saya tahu itu Ali Jabir, saya kenal itu Syekh Ali Jabir, saya tahu. Tapi saya minta begini, buka aja lihat. Saya juga penasaran. Ya buat apa saya buka? Buka. Saya yakin kamu orang ikhlas dan insya-Allah niat kamu baik, bakal diterima di sisi Allah. Jangan khawatir, cuma penasaran. Lihat-lihat aja halaman belakang. Oh gitu ya. Terus buat apa sih? Cuman hanya ingin menutupi penasaran saya. Oh gitu ya, udah. Saya lihat. Begitu mulai kita pindahin halamannya, langsung dibisikin setan. Itu kan banyak. Banyak. Kan ada janji, ada urusan, mau ketemu orang, mau belanja, mau urus rumah tangga, mau urus istri. Kapan kamu mau habis? Tunda-tunda. Insya Allah pasti diterima di sisi Allah. Tapi nanti cari luang waktu yang lebih luas. Kamu kira tidak bisa buru-buru? Oh gitu ya? Ya betul, banyak juga ya. Kapan habisnya ya? Ya udah, terima kasih syaitan. Malah terima kasih sama syaitan. Itu salahnya membuat kita malas karena selalu terfikir kapan habis. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan fikirkan kapan habisnya bacaanmu, tapi fikirkan kapan mulai bacaanmu. Soal habis jangan difikirkan. Baca sesuai kemampuan. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Sudah merasa puas? Tutup. Mohon maaf, bacaan yang belum bisa, simak 1 halaman. Setelkan murattal CD dari HP, dari YouTube sambil memperhatikan. Ikutin walaupun anda tidak baca, cuman simak, dengar, tetap mendapatkan pahala. Setiap 1 huruf 10 kebaikan. Luar biasa karunia dari Allah. Faham Bapak Ibu? Bisa terbayang? InsyaAllah mudah. Yakini Bapak Ibu, Al-Quran bukan susah, tapi kita belum terbiasa. Kalau sudah biasa khatam, insya Allah sangat mudah. Bahkan saya pernah buktikan, sebenarnya mengkhatam Al-Quran tidak butuh lama-lama. Saya pernah mencoba ketika membaca Al-Quran, apalagi ketika membaca manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di Indonesia rata-rata berikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi beliau ketika di bulan suci Ramadan, saya baca di manaqib Imam Syafi'i, khatam Al-Quran di 1 kali Ramadan 60 kali khatam. 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. Ikut mazhab Syafi'i? Syafi'i? Bu, Syafi'i? Semua Syafi'i? Bu, Syafi'i? Udah berapa kali khatam? Udah berapa kali khatam? Kata Imam Syafi'i. Udah berapa kali khatam? Syekh salah. Mohon maaf, kami cuma ikuti fikih Imam Syafi'i. Kalau amalan Imam Syafi'i belum. Saya ketika membaca manaqib Imam Syafi'i, saya ingin mencapai bagaimana Imam Syafi'i bisa membaca Al-Quran sampai 60 kali khatam. Saya berusaha terus untuk mengkhatam Al-Quran sebanyak khataman Imam Syafi'i. Alhamdulillah gagal. Dah dapat. Tapi saya dapatkan ilmunya. Apa yang saya dapat? Saya bisa khatam Al-Quran dalam baca standar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Saya mendapatkan khatam Al-Quran 30 juz dalam waktu 9 jam 48 menit. 10, anggap 10 jam 30 juz. Sedangkan ada orang 24 jam tidak bisa 1 juz. Keberatan. 10 jam boleh 30 juz. Masa 24 jam tidak dapat 1 juz sih? Makanya saya berikan metode mudah. 1 kali 1 juz 1 hari, 30 hari 30 juz. Metode yang kedua lebih mudah. Setiap 1 juz 20 halaman. Bagi-bagi
Imam boleh cicilan? Boleh cicilan. Allah terima cicilan, tak apa-apa. Allah terima. Ya Allah, mohon maaf saya tidak bisa 1 juz sekali baca. Tak apa-apa, bagi-bagi. Waktu salat subuh 4 halaman, waktu zuhur 4 halaman, waktu asar 4 halaman. Tahu tak 4 halaman artinya apa? 2 lembar. Cuma 2 lembar. Waktu maghrib 4 halaman, waktu isya 4 halaman. 4 kali 5 berapa? 20. Sudah khatam 1 juz. Tak apa-apa, Allah terima cicilan. InsyaAllah masuk surga cicilan. Kira-kira cocok? Cocok? Boleh? Bagi-bagi? Subuh sekian, zuhur dan seterusnya. Atau mau lebih mudah lagi? Mau lebih mudah lagi? Ya Pak? Bu? Ya, pasti mau. Kalau tidak mau berarti bukan orang Indonesia. Kalau mau, itulah. Karena orang Indonesia suka cari yang mudah. Makanya saya fikir lagi, apa yang kira-kira saya kasih lebih mudah. Alhamdulillah dapat lagi metode barunya. Yang ketiga, 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. 2. Tahu nggak 2 halaman apa? 1 lembar, 1 kertas, 1. Cuma 1. Masa tak bisa? 1 sebelum salat, 1 lembar habis salat. Berapa jadinya halaman? 4. Kalau diteruskan seperti ini, habis isya sudah mudah khatam 1 juz. Cocok? Hah? Atau masih bingung ya? Pasti ada muncul bertanya, agak enggak kira-kira lebih mudah lagi ya? Mau enggak lebih mudah lagi? Hah, kan? Pasti mau ya? Metode yang ketiga ini yang saya kasih, itu termasuk metode yang termudah bagi orang yang paling malas. Mohon maaf kalau itu gagal, saya angkat tangan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salat jenazah saja, disalati. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau itu pun tidak bisa khatam, saya mohon dengan segala hormat, mohon dengan segala cinta saya kepada Bapak Ibu, minimal baca awal hari dan tutup akhir hari. Artinya mulai harimu dengan baca Quran, tutupi harimu malam hari baca Quran. Itu sudah paling minimal kalau tidak ada tujuan khatam. Kira-kira bisa itu? Atau berat juga ya? Ada satu perempuan, saya yakin Bapak Ibu pasti ingat, namanya Kaila. Bu, ingat Kaila enggak? Ingat? Siapa Kaila itu? Beserta Hafiz Indonesia. Tahu enggak, ingat enggak keadaan Kaila itu? Buta. Saya pernah bertemu waktu saya isi acara di TVRI kemarin pas hari 17 Agustus di acara doa untuk negeri. Saya bertemu dengan Kaila. Waktu dia ikut Hafiz Indonesia baru hafal beberapa juz. Ketika saya bertemu kemarin 17 Agustus di TV TVRI, saya tanya, Kaila sudah sampai mana hafalannya? Alhamdulillah sudah tamat 30 juz. Buta. Sambil saya pernah tanya sama dia, mohon maaf Kaila, setiap hari kamu baca berapa banyak sih? Berapa banyak kamu baca Quran? 5 sampai 7 juz setiap hari. 5 sampai 7 juz baca Quran. Saya bilang, mohon maaf Kaila, dah kebanyakan. Sebenarnya kamu sudah punya uzur. Kalau kamu bilang sama Allah, ya Allah mohon maaf saya orang buta, tidak bisa baca Quran, pasti Allah maafkan. Tahu enggak jawabannya apa? Mohon maaf saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Mohon maaf alasan kita apa?
Sibuk main handphone. Ya Allah maaf, sibuk lagi, belum ada waktu, ya Allah maaf. Atau lagi sibuk membebaskan Palestina dari penjajah Israel. Nah, mungkin kalau itu kesibukan, insyaallah Allah maafkan. Kalau hal lain, berarti harus hati-hati. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Setuju? Kalau tidak ada niat khatam, mohon diperhatikan itu. Minimal mulai harimu baca Quran seberapapun, apapun yang bisa, tidak apa-apa. Dan tutupi harimu baca Quran. Kalau boleh pas di akhir hari mau baca, kalau boleh saya usulkan baca surat Tabarak Al-Mulk, cuma 30 ayat. Tapi jaminan selamat dari siksa kubur. Kalau di kubur pasti akan menghadapi tantangan fitnah, azab dan berbagai macam. Tetapi kalau ingin selamat dari siksa kubur, baca surat Al-Mulk. Jaminan selamat dari siksa kubur. Sudah siap? Amalan yang kedua, salat. Dan tadi sudah saya membahas masalah keutamaan salat. Tolong salat itu bukan menjadi amalan kebiasaan, tapi menjadi amalan terutama dalam kehidupan kita. Salat satu-satunya ibadah yang tidak ada uzur boleh ditinggalkan. Ada orang muslim tidak puasa, ada kalau dia lagi sakit. Ada orang muslim tidak haji, ada kalau belum mampu. Ada orang muslim tidak zakat, ada karena dia orang miskin dan fakir. Ada orang muslim tidak salat, semestinya tidak ada. Karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggal. Tidak bisa wudu, tayammum. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Apapun keadaannya, tetap menjalankan salat. Kapan boleh tinggalkan salat? Tahu enggak? Kapan boleh tidak salat? Satu, kalau sudah murtad, keluar dari Islam, sudah tidak ada wajib lagi salat. Dua, kalau sudah mati, kalau sudah meninggal, tidak ada lagi salat. Bahkan salat termasuk ibadah yang tidak bisa mewakili orang lain. Ada umrah badal? Ada. Ada haji badal? Ada. Ada puasa yang diganti oleh ahli waris? Ada. Ada sedekah bisa kita wakili orang lain? Ada. Kecuali salat, tidak ada salat badal. Ada orang datang ke Habib, Habib, ana malas salat, tolong Habib aja yang salat mewakili saya. Kata Habib, kalau itu tidak bisa, kalau mau disalati saya bisa. Yang ketiga, boleh tidak salat kalau sudah begini. Faham gak itu? Berarti kalau ketemu orang yang tidak salat atau tidak mau salat, doakan semoga sembuh. Karena sekarang banyak orang gila. Banyak orang gila. Heran, masuk masjid bukan untuk salat, tapi tusuk ulama. Gila. Subhanallah, gila, aneh. Ada satu cerita zaman seorang khalifah. Seorang khalifah pas lagi jalan bersama pasukan, dia bertemu orang gila di jalan. Dia stop sama, orang gila. Dikenal orang gila, tapi ternyata bisa memberikan hikmah. Khalifah itu bertanya sama orang gila, apa hukum mencuri? Hukum mencuri apa? Kata orang gila, kalau orang yang mencuri adalah menjadi kebiasaan, dia suka mencuri, hobi mencuri, dia setiap hari mencuri, hukumnya dipotong tangannya. Tapi seandainya kalau orang mencuri ini, dia mencuri karena lapar, ingin menutupi kelaparannya dan menutupi kebutuhan keluarga, yang dipotong tangannya khalifahnya, bukan orang itu. Orang khalifah kaget, orang gila bisa hikmah juga.
Ternyata orang gila dulu beda sama orang gila sekarang. Yang terakhir, amalan ketiga, pertama tilawatul Quran, sudah saya jelaskan, salat. Terus yang ketiga adalah infak, bersedekah. Saya tidak akan panjang lebar soal sedekah, karena saya yakin yang saya bisa rasakan, alhamdulillah, saya bisa melihat masyarakat Indonesia, orang-orang suka berbagi. Dan ini mohon maaf dan jujur, ini termasuk sifat yang mulia yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Kedermawanan, suka berbagi, bukan masalah hartanya, apa saja dia, potong royong, ikut bersama, bergabung bersama, kerja bersama, saling membantu, saling menolong. Itu salah satu kelebihan masyarakat Indonesia. Dan itu yang membuat saya termasuk bangga menjadi rakyat Indonesia. Karena banyak kelebihan. Ketika berinfak luar biasa. Tapi sering terjadi satu hal, terlupa dan tidak disadari. Ketika berinfak lupa berdoa. Padahal doa di saat bersedekah termasuk doa makbul dan diijabah oleh Allah SWT. Ketika anda isi sedekah dimanapun, kota amal, karunia atau gantungan kita isi, jangan lupa doa. Ya Allah, aku mohon titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Ya Allah, aku mohon sedekah ini menjadi wasilah kesembuhan penyakitku kalau lagi sakit, apapun hajatnya. Dan saya sudah bahas terutama dahsyatnya sedekah subuh. Bisa Bapak Ibu, saya tidak akan bahas lagi, tapi silahkan Bapak Ibu kalau berkenan buka channel kami YouTube, channel Syekh Ali Jabir di YouTube. Di situ cari tema sedekah subuh, dahsyatnya sedekah subuh. InsyaAllah bisa menjadi pelajaran buat kita. Luar biasa dahsyatnya dan manfaatnya. Di YouTube kami, channel Syekh Ali Jabir. Kalau sudah berkenan buka YouTube, mohon maaf jangan lupa subscribe ya. Tapi coba Allah Subhanahu wa taala mengakhiri. Kita sekarang masuk ke inti sebelum saya tutup doa. Cuma maaf, ya baca itu ayat itu tadi 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami mudahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terang. Mereka itu mengharapkan. Jadi terang-terangan maupun dirahasiakan. Artinya ketika kita lagi beracara ramai-ramai, kalau kita berlomba-lomba memberi infak, atau kita misal diajak ke depan kita berinfak, itu bukan riya. Memang itu ajaran Islam. Tapi ada yang lebih memilih diam-diam, boleh. Ada yang memilih terang-terangan. Ada yang suka berkata infak dari hamba Allah. Ada yang suka berkata infak dari fulan bin fulan. Semuanya boleh. Asal kita jaga tulus niat kita karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau ingin dikenal. Jangan memberikan syaitan membisiki niat yang tulus. Kalau sudah lillahi ta'ala, jangan was-was. InsyaAllah selamat dari riya, asal kita ikhlas. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat. Ketika Rasul mengajak sahabat berinfak, semuanya datang ke depan dan ikut berinfak, tidak sembunyi-sembunyi. Dan ini kembali kepada kebiasaan atau prinsip masing-masing. Ada yang biasa berinfak terang-terangan, ada yang lebih memilih diam-diam, terserah dan kembali kepada masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Terus dan kami mengharapkan perjalanan yang tidak akan mungkin agar Allah menyempurnakan pahala dan menyempurnakan pahala. Satu, terus dan menambahkan karunia-Nya.
kata karunia dan menambahkan tidak ada batas. Banyak karunia yang kita inginkan, banyak hajat yang kita harapkan, Allah akan berikan karunia-karunia yang tidak pernah kita duga. Tapi coba bayangkan Allah akhiri ayatnya dengan apa? Coba. Terus Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. apa kaitan Maha Pengampun terhadap 3 amalan? Tilawatul Quran, salat dan infak. Kenapa ada kata Maha Mengampun? Seandainya ada kekurangan, kesalahan atau belum sempurna, ya Allah mohon ampuni kekurangan salat kita, kekurangan khusyuk kita, kekurangan memperhatikan Quran kita, bahkan kekurangan memberikan infak yang terbaik untuk jalan Allah SWT. Ya Allah mohon diampuni. Tapi lebih dahsyat lagi selanjutnya, innahu ghafurun syakur. Apa? Maaf, ulang lagi. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Bukan, kalimat terakhir. Mereka itu mengharapkan pendapatan tidak akan rugi. Terakhir 30. Terakhir. Dan Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Maha mensyukuri. Kalimat syakur, sayang sekali tidak ada bahasa yang bisa terjemahkan isi Al-Quran secara sempurna selain bahasa Arab itu sendiri. Karena kalimat Maha Pengampun bisa sesuai. Ghafur, Maha Pengampun. Tapi syakur, bahasa Indonesia Maha mensyukuri. Tapi kalau bahasa Arab beda. Apa arti syakur dalam bahasa Arab? Alladhi yu'til ajral kathir bil amalil qalil, yang memberikan pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Infak kita hanya seberapa, tapi pahalanya dilipat ganda oleh Allah. Itu kata syakur. Sepertinya apa? Allah terhadap kebaikan yang kita lakukan, Allah berterima kasih dan Allah balas berkali-kali lipat ganda. Itu makna syakur, yang memberi pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Coba tolong Bapak Ibu menjadi PR, nanti pas pulang ke rumah tolong ulang lagi bacaan ayat tadi, surah Fatir, surah 35 ayat 29 dan 30. Mohon digali, dihayati, renungkan fikirannya, fahami apa yang saya sampaikan. InsyaAllah akan terasa mudah. Kita akan ikut berdagang di perdagangan sama Allah, berbisnis sama Allah, yang insyaAllah dijamin tidak ada ruginya. Sebelum saya tutup doa, kurang lebih dan mohon maaf saya serahkan kepada panitia, dan habis itu insyaAllah kita akan sama-sama tutup doa. Wallahu ta'ala a'lam.